Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. نعم أيتها الصالحات، إن شاء الله في هذا الصباح المبارك سنستمر دراستنا في متن نواقض الإسلام، صحيح؟ نعم. وقد توقفنا وأخذنا شرح القواعد الأربع. Kita sudah menyelesaikan penjelasan dari Al-Qawaid Al-Arba' dan sekarang kita akan memasuki dan memulai penjelasan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman seseorang. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwasanya Islam itu merupakan pondasi dari agama kita. Saya sudah meminta Antona untuk menyebutkan arkanul Islam, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidaklah kita diciptakan di dunia ini hanya untuk sekedar makan ataupun minum ataupun bersenang-senang dan yang lainnya. Namun di balik penciptaan itu semua ada tujuan yang mulia dan penuh hikmah dari diciptakannya kita, yaitu apa? Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidaklah dilakukan hanya sekedar ibadah, melainkan ada syarat diterimanya ibadah seorang tersebut. Dan ibadah ini bisa diterima hanya dengan tauhid, adanya tauhid di dalamnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat noda-noda syirik, maka batallah seluruh ibadah tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam matan kemarin yang telah kita ambil, yaitu jika hadas itu masuk ke dalam toharohnya seseorang, maka toharohnya akan batal. Jika seorang menunaikan sholat, dalam sholatnya, di tengah-tengah sholatnya, ia berhadas, ada angin keluar dari lubangnya, itu dubur, maka batallah sholat seseorang tersebut. Nah, ini umpamanya sholatnya yang batal. Seluruh rakaat, jika dia telah melakukan 3 rakaat, maka batallah ketiga rakaat tersebut. Maka hendaknya ia bertoharoh kembali dan melakukan sholat dari awal, ya. Begitu juga dengan Islam. Jika dalam diri seorang itu terhadap adanya noda-noda kesyirikan, maka ini bukan hanya sekedar sholatnya ataupun zakatnya ataupun puasanya yang batal, melainkan apa? Seluruh amalan perbuatan orang tersebut akan hilang, akan terbang bagaikan angin-angin yang dedaunan yang berterbangan. Naam. Dan tauhid adalah, hendaknya kita mengetahui bahwasanya tauhid adalah syarat diterimanya ibadah seorang tersebut. Nah, mengapa kita perlu mempelajari nawaqidul Islam?
Karena setelah kita mengetahui arkanul Islam, lebih pentingnya juga kita harus mengetahui nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal Islam, keislaman seseorang. Tidak hanya sekedar rukunnya saja yang perlu kita ketahui, melainkan pembatalnya perlu diketahui juga. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya al-Islam huwa dinullah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, nama dari Al-Quran disebutkan bahwasanya al-Islam huwa dinullah, inna ad-dina indallahil Islam. Dan seandainya kita mengetahui adanya hikmah, adanya makna yang begitu mulia di balik nama Islam tersebut. Nah, agama Yahudi itu diambil dari kabilah Yahuda. Begitu juga Nasrani diambil dari nama bangsa Nasoro. Nah, sehingga orang yang beragama Nasrani dikatakan dia Nasoro. Nah, semua aliran dan semua agama itu punya nama. Jika diperhatikan, hampir semua nama agama dan aliran itu kembali kepada sosok tertentu ataupun kelompok tertentu. Ya enggak? Nah, kayak yang tadi saya sebutkan, Yahudi kembali kepada Yahuda. Buddha kembali kepada Buddhis. Nah, hampir semua ya, seperti itu, kembali kepada sosok tertentu ataupun kelompok tertentu. Sedangkan Islam tidak dikembalikan pada nama ataupun sosok tertentu, ataupun tokoh tertentu, ataupun suku tertentu, ataupun apa yang tertentu. Namun nama ini menunjukkan apa? Isi ajarannya. Karena itulah dalam sejarah agama tidak dikenal dengan istilah siapa yang mencetuskan Islam, melainkan al-Islam huwa dinullah. Masya Allah. Nah, kita lanjut. Ma huwa al-Islam? Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yaitu apa? Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istislamu lillahi. Sebelum kita memasuki pembatal-pembatal Islam, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu Islam. Islam itu berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Maknanya yaitu tidak ada noda-noda kesyirikan sedikit pun di dalamnya. Jika terdapat noda-noda kesyirikan ataupun jika seorang tersebut belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia belum dikatakan seorang muslim. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, mentaati Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya, ya. Kita lanjut. Naam. Ma hiya nawaqidul Islam? Apa dia pembatal-pembatalan keislaman seorang? Yang paling pertama disebutkan di sini ialah apa? Asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu syirik kepada Allah Ta'ala dalam beribadah. Misalnya apa? Az-zabhu li ghairillah, an-nazru li ghairillah, dan yang lainnya. Itu seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau ia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan bernazar, menyembelih itu merupakan suatu ibadah. Jika dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala atau ada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Sedangkan at-tauhid huwa apa? Wahhada yuwahhidu, menjadikan satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pembatal keislaman seorang yang paling besar yaitu apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar, paling nyata. Nah, barang siapa yang menyembelih dan bernazar ataupun bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini diantara contoh-contohnya, atau menyeru kepada orang yang mati, ataupun misalkan dia meminta tolong, beristighatsah, ini al-istighatsah bi ghairillah, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik ia meminta tolong kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati, yang mana hal tersebut tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta tolong di luar kemampuan manusia. Dia meminta tolong kepada selain Allah, sedangkan kemampuan tersebut hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar, ya, syirkun akbar. Dan dalilnya di mana disebutkan di dalam matan yang bersamaan sunnah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Naam, wasani ja'alu bainahu wa bainallahi wasa'id. Ini merupakan pembatal keislaman seorang yang kedua. Ja'alu bainahu wa bainallahi wasa'id, menetapkan adanya perantara antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rangka bertawakal kepadanya ataupun mohon syafaat, ya. Ja'alu bainahu wa bainallahi wasa'id, menetapkan adanya perantara antara seorang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasa'id, adanya perantara di antara dia, bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala adanya seorang perantara. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di qawaid arba', itu yang kedua, kaidah yang kedua, yaitu apa? Seorang itu menjadikan adanya perantara di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Ia menganggap bahwasanya perantara tersebut mampu memberikan kepadanya syafaat. Baik. Sampai sini bisa difahami. Dan yang ketiga adalah man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabuhum, yaitu seorang yang tidak mengkafirkan seorang musyrik ataupun mereka itu ragu dengan kekafiran mereka ataupun mereka membenarkan madhab orang-orang musyrik tersebut. Dia itu masih ragu untuk mengkafirkan seorang musyrik atau dia itu membenarkan madhabnya. Termasuk juga dalam hal tersebut yaitu ragu dengan batilnya agama-agama selain Islam. Mereka mengatakan semua agama itu baik. Semua agama itu baik, tapi tidak semuanya itu benar. Betul? Nah, sehingga orang yang ragu untuk
mengkafirkan orang-orang musyrik ataupun ragu dengan batilnya agama-agama selain Islam, maka itu termasuk dari pembatal-pembatal keislaman seseorang. Kan tetapi perlu diperhatikan di sini bahwasanya mengkafirkan seorang itu bukanlah hal yang sepele. Itu tidak dilakukan oleh kita. Kita tidak mengatakan kepada orang yang menyimpang, dia kafir. Tidak semena-mena seperti itu, melainkan dikembalikan kepada pihak yang berwenang, para ulama. Naam. Baik. Sampai di sini bisa difahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui Telegram. Barakallahu fiikunna jami'an. Nakhtatim hadzal liqa' bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.